Karena selama ini kita menganggap ini ilmu suci, ilmu yang agung, ilmu yang langka. Sehingga manusianya jadi pelit untuk babakan ketuhanan ini. Akan tetapi bagi Allah, Allah Maha Kasih dan Allah Maha Sayang kepada hamba-hambanya. Sebar saja, berbagi saja. Siapa tahu di luar sana ada kekasih-kekasih Allah yang sudah lama rindu mencari Tuhannya. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan dari Kang Nirwana 369. Mati sakjroning urip maksudnya bagaimana? Mati sakjroning urip itu adalah ketika manusia sudah tak mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Otomatis manusianya kembali innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mati manusianya, yang hidup hanya uripe Allah. Itulah mati sakjroning urip, mati menungsani di dalam uripe Allah. Itulah perasaan hati para nabi dan para rasul terdahulu. Mati sakjroning urip, maknanya manusianya sudah dikendalikan, sudah ada di dalam genggaman Tuhannya. Jadi manusianya sudah tak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhannya. Begitu, Mas. Semoga bisa dipahami ya, Kang Nirwana. Mati sakjroning urip. Ketika manusianya sudah meyakini bahwa hanya Allah yang ada, maka manusia hanyalah menjadi utusan-utusan Allah. Tidak menjadi utusan-utusan hawa nafsunya sendiri lagi. Itulah yang dimaksud mati sakjroning urip. Ini ada pertanyaan lagi. Apabila Allah yang bermakrifat, benarkah kalam-kalamnya atau yang tersemat di hati pasti terjadi. Bila manusianya masih melihat hati sebagai hatinya dan ingin tahu apa-apa yang terjadi, berarti manusianya belum masuk mati sakjroning urip. Karena manusianya masih ingin tahu dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi. Namun bila manusia itu memang benar-benar ma'rifatullah, apa sih manusia yang makrifat itu? Manusia yang makrifat adalah manusia yang sudah tak merasa makrifat lagi. Bagaimana mungkin manusia itu makrifat ketika yang ada hanyalah ma'rifatullah? Itulah yang dimaksud manusia yang sudah makrifat adalah manusia yang tidak bermakrifat lagi, alias enjoy saja. Besok apa yang mau terjadi, biarlah semua urusan Tuhanku, ngapain aku ingin tahu. Bila manusianya masih ingin tahu, berarti kan yang makrifat masih manusianya, masih makrifat tunas. Begitu, semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Ada pertanyaan lagi, apakah hikmah larangan memakan buah khuldi bagi Adam dan Hawa? Hikmahnya agar Adam dan Hawa tetap di dalam surga karena tidak melanggar larangan dan aturan untuk memakan buah khuldi. Akan tetapi Allah Maha menggelar Adam dan Hawa, maknanya begini. Jadi kalau kita gaji hanya cerita-cerita dongeng-dongengnya Adam dan Hawa dulu yang tanpa kita melihat sendiri, ya selamanya kita memahami hanya dongeng-dongeng saja. Maknanya pemahaman Adam dan Hawa itu ternyata ada pada tiap diri manusia. Manusia awalnya tidak ada, itulah Adam. Ketika saat di tanah dulu, ketika menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, janin dan bayi, manusianya masih Adam.
ora ono, meskipun kelihatannya sudah wujud bayi. Tapi bagi manusianya tak ada, wong manusia tidak bisa mengaku-ngakui waktu bayi. Manusia tidak bisa menyaksikan ketika ia dilahirkan. Itulah tanda bukti bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusianya. Jadi ketika manusia sudah dewasa menginjak detik-detik akil balik tiba usia TK, itulah yang dimaksud hawa nafsu itu. Yang tadinya Adam ndak ada kok ngaku-ngaku ada. Ketika Adam dan Hawa itu makan buah khuldi, maknanya anak cucu Adam, anak cucunya yang ndak ada, kini merasa ada dan memakan buah yang terlarang. Apa buah yang terlarang itu? Makan buah kehidupan. Hidup di aku-akui bahwa hidup ini hidupku. Makan buah badan yang bukan miliknya, badan yang bukan ciptaannya diaku-akui sebagai badannya sendiri. Otomatis semua apa yang dikerjakan pasti jatuh di dalam pengakuannya sendiri. Inilah manusia yang masih terus-menerus makan buah terlarang, makan buah khuldi. Nah, ini maknanya Adam dan Hawa itu ternyata itu kisah setiap diri manusia. Jadi dilarang, maknanya manusia dilarang memakan buah khuldi itu apa? La tusyrik billah. Jangan pernah engkau mensekutukan Allah dengan dirimu di hatimu. Itulah yang dimaksud buah khuldi itu, Kang Mas. Semoga bisa dipahami ya. Nggih, Kang Dirwana sama-sama. Semoga saya khususnya dan kita semua memahami keterangan-keterangan paparan yang ada di YouTube Uripe Allah ini yang selama ini tak pernah kita dengar. Saya pun juga tak pernah dengar. Jadi bila Anda selalu mengahadkan, mentauhidkan hanya Allah yang ada, maka allamal insana malam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Kenapa? Karena sudah korban manusianya. Manusianya sudah koroba yakrobu korban wa makroban wa koribun. Manusianya sudah dekat dengan Tuhannya. Ya dikasih wahyu terus. Ya dikasih ilmu terus. Ilmu ketuhanan. Maka dari itu ilmu ketuhanan itu kadang disembunyikan oleh pelakunya. Dan kadang diserukan atau dikhabarkan kepada manusia. Tergantung Allah memerankan bagaimana. Ada yang diperankan sebagai nabi, yakni ilmu pengetahuannya hanyalah khusus untuk dirinya sendiri. Ada yang seperti Rasul yang mana apa yang diberikan Allah itu harus diserukan kepada manusia, siapapun manusianya. Babakan kepahaman, ya hanya Allah yang menentukan. Yang penting menyampaikan. Mau tidak mau ya terserah Allah. Toh ending-endingnya manusianya pasti kembali kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum. Kisah-kisah dalam Al-Quran apa benar-benar terjadi? Contoh Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu memang benar-benar terjadi saat itu. Tapi meskipun itu benar-benar terjadi saat itu, toh kita saat ini tak bisa menyaksikan langsung kejadian-kejadian kisah-kisah itu. Berarti bila kita tak menyaksikan langsung kejadian-kejadian itu, apakah mungkin itu bisa membuat kita beriman kepada apa yang tak bisa kita saksikan langsung? Untuk menyaksikan langsung kejadian-kejadian itu bukan di luar diri, bukan di dalam kemanusiaan, akan tetapi untuk menyaksikan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu ya harus membuka diri dan masuk ke dalam diri. Itulah
Al-Quran kodim nyata di dalamnya. Bila sudah nyata apa yang sudah terjadi, yang diceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu sudah nyata di dalam hati, sudah nampak jelas, ya itulah iman, itulah syahadat. Begitu Kang Ramdhani, semoga bisa dipahami ya. Izin, apakah ada penjelasan secara hakikat makna dari menutup aurat? Nah, jadi kisah Adam dan Hawa dulu menurut Al-Quran, ketika Adam dan Hawa makan buah khuldi, maka saat itu pula terbuka auratnya. Jadi yang digambarkan berhubung ceritanya ala hawa nafsu, berhubung ceritanya ala manusia, yang dibayang-bayangkan manusia, ya manusianya. Seolah-olah auratnya terbuka dan menutupilah mereka dengan daun pisang. Ceritanya kan demikian. Akan tetapi bila kita kaji makna mutasyabihatnya yang ada pada tiap-tiap diri manusia, ketika Adam dan Hawa makan buah khuldi, ketika Bani Adam, Bani yang tak ada, anak cucunya yang tak ada, ketika manusianya sudah mengakui bahwa hidup dan badan ini hanya milik manusianya, itulah terbukanya aurat manusianya. Maka haramlah manusianya ketika manusianya mengakui kehidupan dan badan ini. Ketika manusia mengakui keberadaannya daripada keberadaan Tuhan, itulah aurat manusia.